Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Nahumaira, mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan NIM 2541104020079. Saya salah satu mahasiswa dari kelas 2 PIB, yang dimana berdirinya saya di sini, saya ingin memberikan penjelasan dan memaparkannya melalui matkul Qawaidul Fiqhiyah dengan dosen pengampu Ishak Suryo Nugroho. Tujuan saya menjelaskan dan memaparkan materi tentang Qawaidul Fiqhiyah itu bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Baik, untuk materi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang dimana Al-Qawaid Fiqhiyah itu memiliki dua kata yang berbeda. Yang pertama ada Al-Qawaid. Al-Qawaid itu jamak dari kata qaidah yang diartikan oleh ulama itu secara etimologis dan terminologis, yang dimana kaidah itu bermakna asas, dasar, dan fondasi baik dalam arti yang konkret maupun makna yang abstrak. Kemudian ada pemaknaan al-fiqhiyah. Al-fiqhiyah itu berasal dari kata fiqh yang artinya faham. Faham itu dari bahasa Arab, yang diartikannya lagi itu mengerti. Nah, secara terminologis, Al-Qawaid Fiqhiyah adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyaknya persoalan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama, sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Jadi, tujuan dan fungsi adanya Qawaid Fiqhiyah itu adalah memberikan kejelasan gitu terkait dengan apa-apa yang diperselisihkan, apa-apa yang dibingungkan, apa-apa yang menjadi cekcok gitu di materi fikih gitu. Makanya kenapa ada Al-Qawaid Fiqhiyah ini seperti itu. Tadi kita sudah memaparkan pengertian dari Qawaid Fiqhiyah dan Qawaid Fiqhiyah, dan juga telah mengetahui tujuan dan fungsinya itu apa. Dan sekarang kita masuk ke dalam sejarah perkembangan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Nah, di sini pasti memiliki fase-fase pertumbuhan, fase perkembangan, pembentukan, kodifikasi, dan lain sebagainya. Dan semua itu saya akan jelaskan di sini. Baik, yang pertama ada fase pertumbuhan dan pembentukan, yang dimana fase pertumbuhan dan pembentukan ini berlangsung selama 3 abad lebih, yang dimana dari zaman kerasulan sampai abad ketiga Hijriah. Nah, periode ini dari segi sejarah hukum Islam dapat menjadi tiga abad zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad. Yang kedua yang berlangsung 22 tahun, terus ada zaman tabi'in dan tabi'in itu berlangsung selama 250 tahun, dan di tahun ke-351 Hijriah atau setara dengan 1974 Masehi itu dianggap sebagai zaman kejumudan. Nah, karena tidak ada lagi ulama pendiri mazhab pada saat itu, dan ulama terakhir pendiri mazhab adalah Ibnu Jarir At-Tabari kalau nggak salah ya, itu sekitar 310 Hijriah atau setara dengan 734 Masehi, yang mendirikan mazhab Jaririyah. Kemudian generasi berikutnya itu kan ada tabi'in. Nah, itu kan berlangsung selama 250 tahun. Di sana itu ulama mengembangkan kaidah fiqhiyah pada generasi tabi'in, ulamanya itu adalah Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim, itu 113 sampai 182, dengan karyanya yang terkenal dengan Al-Kharaj. Kaidah-kaidah yang disusunnya juga adalah setiap yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris diserahkan kepada Baitul Mal.
Seperti itu. Terus ulama berikutnya yang mengembangkan kaidah fikih adalah Imam Asy-Syafi'i yang hidup pada fase kedua abad kedua Hijriah, yaitu 150 sampai 204 Hijriah. Itu adalah salah satu kaidah yang dibentuknya itu berbunyi, sesuatu yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa tidak diperbolehkan ketika tidak terpaksa. Nah, ulama selanjutnya itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu wafat pada 241 Hijriah, yang dimana kaidah yang diciptakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini itu adalah setiap yang dibolehkan untuk dijual maka dibolehkan untuk dihibahkan atau digadaikan. Itu fase pertumbuhan dan pembentukan qawaid fiqhiyah. Lanjut, yang kedua ada fase perkembangan dan kodifikasi. Dalam sejarah hukum Islam, abad Hijriyah dikenal sebagai zaman taklid, yang dimana pada zaman ini sebagian besar ulama melakukan tarjih. Tarjih itu penguatan-penguatan pendapat imam mazhabnya masing-masing. Jadi karena berkembang gitu kan, ada banyak ulama juga yang memiliki argumentasi yang berbeda-beda. Ini menjadi sebuah fase yang cukup hektik gitu loh, karena kan udah mana banyak ulama, terus juga banyak argumentasi yang berbeda-beda gitu kan. Nah, makanya terdapat penguatan gitu, adanya tarjih gitu. Dan usaha kodifikasi kaidah fikih bertujuan agar kaidah itu bisa berguna bagi perkembangan ilmu fikih pada masa-masa berikutnya. Kemudian, abad Hijriyah dikenal sebagai zaman keemasan dalam kodifikasi kaidah fikih. Nah, kaidah perkembangan kodifikasi kaidah fikih begitu pesat waktu itu, sehingga buku-buku terpenting dan termasyhur pada abad itu ada di sini. Saya akan memaparkannya 4 buku-bukunya. Yang pertama ada Al-Ashbah wa Al-Nadair karya Ibnu Wakil Asy-Syafi'i, wafat pada 716 Hijriah. Yang kedua ada Al-Qawaid karya Al-Maqari Al-Maliki yang wafat pada 751 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Majmu' Al-Muzhab fi Dabh Qawaid Al-Mazhab karya Al-Ala'i Asy-Syafi'i yang wafat pada 761 Hijriah. Dan yang terakhir ada Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Ibnu Rajab Al-Hanbali yang wafat pada 795 Hijriah. Kemudian ada fase kematangan dan penyempurnaan. Setelah melewati berbagai penguatan-penguatan, perbedaan argumentasi terhadap ulama gitu kan. Nah, di sini ada fase kematangan dan penyempurnaan gitu. Nah, pada abad Hijriyah dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada lagi perbaikan. Yang namanya kesalahan itu pasti akan datang, tapi adanya kematangan dan penyempurnaan ini tuh untuk tidak memungkinkan tidak adanya perbaikan seperti itu. Nah, lanjut, saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih yang 5. Setelah kita mengetahui dan memahami tentang fase-fasenya, pengertian-pengertiannya, tujuan fungsinya, dan lain sebagainya, kita masuk ke dalam Al-Qawaid As-Sa'iyah Al-Khamsah, yang dimana kaidah qawaid fikih ini ada 5. Yang berbunyi, yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu sesuai dengan maksudnya. Yang kedua ada ad-dororu yuzalu, yang artinya kemudorotan yang dihilangkan. Yang ketiga ada al-yakinu la yuzalu bisyak,
yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yang keempat ada al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan yang kelima ada al-adatul muhakkamah, yang artinya adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum-hukum. Nah, setelah saya sudah memaparkan 5 kaidah tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu kaidahnya, apa artinya, dan contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang kaidah pertama itu berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Dari lafaz al-umur adalah bentuk jamak dari al-amr yang secara umum artinya perintah kan. Berarti kalau perintah itu adalah sebuah urusan. Iya. Terus yang sifat umumnya itu bagi seluruh perbuatan dan perkataan atau berlaku umum pada setiap ucapan, tindakan, dan tingkah laku. Karena perintah itu terkadang ya kita memerintah kepada seseorang itu lewat ucapan, terus dilakukan dengan tindakan atau tidak berkomunikasi. Itu kan juga termasuk ke dalam perintah gitu. Nah, oleh karena itu, makna dari kaidah di atas adalah hukum yang menyertai urusan hukum itu menyertai apa yang dimaksudkan pelakunya dari urusan itu. Jadi, lebih gampangnya itu seperti ini. Contoh, saya memberikan sebuah instruksi kepada teman saya, dan di instruksi tersebut isinya saya menyuruh atau memberitahu kepadanya bahwa kamu tolong ambilkan ini gitu. Nah, itu pengertian singkat dan jelasnya, lebih mudahnya seperti itu. Nah, contohnya itu ketika seseorang memakan bangkai di hutan ketika dalam kondisi tertentu, dalam kondisi darurat gitu kan. Contoh seperti ini. Dari al-umuru bimaqasudiyah itu kan memiliki arti setiap perkara tergantung pada tujuannya. Nah, yang saya contohkan adalah ketika seseorang berada di hutan dengan kondisi darurat, terus dia ini lapar gitu kan, dan juga beragama Islam. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya di agama Islam itu tidak boleh memakan bangkai karena itu hukumnya haram. Tapi karena adanya kaidah ini yang dimana diartikan sebagai setiap perkara tergantung pada tujuannya, maka seseorang yang kelaparan ini dan melihat bangkai gitu untuk dimakan gitu kan, yang awalnya sebenarnya haram tapi tujuannya untuk bertahan hidup gitu kan, akhirnya ketika dia memakan bangkai tersebut itu tidak menjadikan dirinya sebagai dosa karena pertama kondisinya darurat, yang kedua tidak ada makanan lagi selain bangkai tersebut gitu. Jadi intinya tergantung apa yang diniatkannya dan apa yang ditujukannya seperti itu. Dan insya Allah dari kita memahami kaidah ini, kita bisa mengerti dan mentoleransikan hal tersebut gitu. Kenapa dia boleh melakukan itu gitu ketika bertahan hidup di hutan tersebut gitu. Next, kaidah yang kedua yang berbunyi ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu itu kan mudorot itu dapat dihapus. Nah, kaidah ini memiliki arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya itu harus dilenyapkan. Di dalam dunia ini, siapa yang mau mendapatkan bahaya di dalam hidupnya gitu kan. Makanya kenapa mudorot itu dapat dihapus gitu. Nah, salah satu contoh yang saya mengerti, yang saya pahami untuk sejauh ini adalah larangan murtad dari agama Islam dan larangan mabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemudorotan. Yang dimana dulu kan seperti yang teman-teman tahu, sebenarnya sebelum datangnya Rasulullah, mabuk-mabukan itu kan dibolehin gitu kan. Terus juga mainin perempuan atau misal memperbudak orang dan sebagainya, itu kan sebuah hal yang biasa di masa jahiliyah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ketika Rasulullah turun
maksudnya lahir dan diutus menjadi Rasulullah dan Nabi gitu kan, Nabi dan Rasulullah, itu semua ya hal-hal yang tidak mengenakan itu yang ternyata menciptakan kemudorotan itu diharamkan, dihilangkan seperti itu. Nah, disinilah ada kaidah ini gitu, ad-dararu yuzalu. Terus yang ketiga ada al yakinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Maksudnya tuh apa? Jadi ketika kaidah ini diteliti dengan saksama gitu kan, ini tuh persoalannya berarti kan tentang syariat Islam ya. Nah dengan demikian keyakinan pasti terhadap sesuatu, sedangkan keraguan gitu. Jadi karena kita sebagai manusia punya keyakinan masing-masing gitu kan, dan pastinya juga ada keraguan. Nah keraguan itu tuh bisa dihilangkan dengan keyakinan kita. Jadi keyakinan kita tuh harus benar-benar lebih tinggi dari keraguan. Nah contohnya apa? Di sini saya ingin mencontohkan seseorang yang sholat. Dari pengalaman pribadi saya selama saya hidup sampai 19 tahun ini, pernah sesekali saya lupa rokaat keberapa di dalam sholat. Karena memang sebagai manusia juga pasti melakukan kesalahan dan tidak akan luput dari salah. Dan pada saat itu juga saya lupa rokaat keberapa. Nah dari rokaat ini saya lupa nih rokaat ketiga atau rokaat keempat ya gitu kan. Nah yang kita ambil adalah rokaat ketiga. Karena apa? Rokaat ketiga itu sudah dipastikan melakukannya gitu. Jangan kalau rokaat 4 itu belum tentu, maka kita ambil yang pasti, yaitu di rokaat ketiga. Nah ketika kita beranjak dari sujud, baru kita takbir lagi untuk rokaat keempat seperti itu. Jadi kita mengambil sesuatu yang memang sudah benar-benar yang sudah benar-benar dilakukan gitu. Salah satunya ya di sholat gitu, karena sebelum 4 kan 3, dan 3 itu pasti bakal sudah dilakuin seperti itu. Kemudian kaidah yang selanjutnya yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taysir, yang artinya kesulitan tidak dapat menarik kemudahan. Yang dimana al-masyaqqatu itu dalam bahasa Arab memiliki sinonim lafaz su'ubah yang artinya kesulitan. Nah, sedangkan kalau al-masyaqqah itu yang maksudnya tuh al-masyaqqah itu yang kesulitan itu yang membawa jalan kemudahan di sini adalah kesulitan yang pada taraf yang menyebabkan mukallaf meninggalkan kewajiban syariat. Jadi kalau menurut As-Suyuti nih ya, menurut As-Suyuti kaidah ini adalah salah satu 5 kaidah induk yang menjadi landasan acuan sebagai hukum konkret dalam fikih. Maksudnya tuh seperti apa gitu kan? Kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Jadi di dalam Islam itu kan sangat memiliki solusi-solusi dari berbagai persoalan gitu kan yang sudah kita ketahui gitu. Makanya kenapa tadi ada ada pengertian bahwa al-masyaqqah itu memiliki sinonim dari as-su'ubah gitu, karena memang kesulitan ada kemudahan ada kesulitan. Begitu pun sebaliknya, intinya seperti itu. Nah, contohnya apa supaya kita lebih memahami kaidah ini? Contohnya, ketika seseorang lagi sakit dan dia beragama Islam gitu kan, karena kita beragama Islam jadi kita membicarakannya orang yang beragama Islam, yang dimana sholat adalah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan oleh setiap umat muslim. Nah, kecuali kalau bagi perempuan yang sedang berhalangan ya kan. Nah, ketika seseorang lagi sakit ya kan, ia mau melakukan sholat, tapi qadarullah si seseorang ini tuh tidak mampu untuk sholat berdiri yang biasanya pada umumnya manusia lakukan gitu, yang biasa kita yang sebagai sehat itu melakukan sholat tersebut secara berdiri gitu. Nah di dalam Islam tuh ada kan solusinya apa? Kalau tidak bisa diri ya duduk, kalau tidak bisa duduk ya tiduran, seperti itu. Jadi ada kemudahan gitu dan tidak ada alasan untuk tidak melakukan suatu kewajiban ini, yang salah satunya adalah sholat, seperti itu. Dan yang terakhir ada kaidah yang berbunyi al-'adatul muhakkamah, yang artinya apa?
Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Adat itu kan yang sudah kita ketahui bahwa adat adalah yang berulang-ulang gitu kan. Secara istilah, adat itu adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus-menerus dalam praktek kehidupannya tanpa adanya penolakan. Nah, maksudnya gimana? Jadi seperti ini, saya akan memberikan satu contoh yang membuat teman-teman bisa lebih memahami. Salah satu contohnya itu adalah seseorang menjual sesuatu tanpa menyebutkan mata uang yang dikehendaki. Maka berlaku harga dan mata uang yang umum dipakai. Contoh, ketika saya berada di salah satu kota gitu kan, terus saya sebagai pembeli dan ada penjual, saya ingin menjual sesuatu tersebut, tetapi penjual tersebut itu tidak menyebutkan mata uang dan harganya berapa gitu loh kepada saya. Berarti di sini saya memiliki hak untuk mengikuti dan mengikuti peraturan dan memberikan mata uangnya itu sesuai di lingkungan sekitar. Contoh, saya sedang berada di Arab. Penjualnya itu tidak menyebutkan ini harus uang Arab atau harus uang rial atau uang Indonesia seperti itu, rupiah gitu kan. Karena kan sekarang di Arab Saudi itu di Madinah gitu kan, di Madinah, di Mekah itu bisa melakukan rupiah ya. Nah, karena pada saat itu ceritanya penjualnya tidak menyebutkan boleh rupiah kah, rial kah, atau mata uang negara lain kah gitu kan. Nah, ketika saya melihat penjual yang lain itu menerima uang rupiah, maka saya memberikan uang rupiah kepada penjual itu ya tidak salah gitu, karena kan mengikuti adat yang ada di situ gitu kan. Dan juga ketika si penjual tersebut tidak melontarkan harganya berapa, maka saya mengikuti harga umum di sana gitu. Kurang lebih seperti itu apa yang saya pahami terkait dengan materi Qawaidul Fiqhiyah selama 1 semester ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen Ishak Suryo Nugroho. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dari pemaparan materi di video ini dapat bermanfaat dan dapat mudah dimengerti oleh para audiens. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.